Negeri besar di ujung tanduk. Suatu himbauan untuk segera memperkuat penggalangan persatuan dan kewaspadaan rakyat semesta. Selamatkan NKRI. Inilah kisah amat penting yang TDK banyak diketahui orang. Bismillah. Kenalkan, nama saya Risdianto dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya bukan siapa-siapa, namun karena saya tahu sedikit rahasia tentang NKRI yang dirancang untuk sebuah proyek penghancuran dan dekolonisasi, maka hal ini perlu saya publish dan sebarkan agar semua menjadi tahu. Berawal dari terpilihnya saya menjadi guru PAUD teladan 1 tingkat nasional tahun 2011, saya banyak mendapat fasilitas dari Kemendiknas, salah satunya adalah beasiswa ke China 2012. Kegiatan magang, observasi, dan studi dilaksanakan di kampus China Central National University (CCNU) di kota Wuhan dan Beijing University. Yang menarik dan perlu saya sarankan bukan materi pendalaman studi banding, kreativitas, dan inovasi pembelajaran PAUD-nya, melainkan pertemuan saya dengan Tengku Soleh di Masjid Tertua Beijing. Ceritanya begini, ketika rombongan delegasi Indonesia sholat berjamaah di Masjid Beijing, posisi saya berdekatan dengan rombongan dari Malaysia. Sesaat setelah sholat usai, seorang us datang menghampiriku. Setelah salam, kami ta'aruf. Us Tengku Soleh namanya, kelahiran Banda Aceh dan menetap di Kuala Lumpur. Kurang lebih beginilah percakapan kami. Us, antum dari Indonesia? Saya, iya, tas saya dari Jogja. Us, antum jaga NKRI ya? Saya, maksudnya. Lalu Tengku Soleh menjelaskan tentang rencana besar negeri bambu itu yang setahu dia sedang berupaya untuk mengusai Indonesia melalui model kerjasama pembangunan beberapa mega proyek. Di antara mega proyek yang sedang dibangun antara lain. 1. Kenapa studi PAUD ke China, sedang model pendidikan di China tidak sama dengan Indonesia? Indonesia menggunakan pendekatan Beyond Center and Circle Time (BCCT), sedangkan China menggunakan pendekatan Montessori. Sebuah konsep yang berbeda haluan. 2. Sengaja China mempromosikan citra baik dengan berbagai cara, antara lain melalui model-model video pendek agar semua orang Indonesia yang datang menyampaikan berita-berita tentang kehebatan, kemajuan, keramah tamahan, dan kata-kata hipnotis serta provokasi dari pemandu wisata yang sudah dilatih untuk mempengaruhi dan menggiring paradigma bahwa Indonesia dan China itu ibarat bunga dan kupu-kupu yang saling membutuhkan. 3. Mempermudah kunjungan ke China sehingga orang China pun akan mendapat kemudahan keluar masuk di negeri ini yang tujuan utamanya adalah membuat negeri plasma koloni untuk menampung rakyatnya. 4. Menjalin hubungan kerjasama dan memberi bantuan kemanusiaan dalam segala bidang untuk menjerat rasa hutang budi sehingga kebijakan pemerintah menguntungkan pengusaha China. 5. Memberi bantuan dalam pembangunan negeri dan campur tangan dalam ketenaga kerjaan yang pada ujungnya akan mencaplok wilayah NKRI seperti yang telah pernah dilakukan China terhadap Tibet. 6. Campur tangan dalam pemilu, yakni dengan mendukung salah satu kandidat potensial melalui kucuran dana miliaran yang pada saatnya nanti akan dipanen melalui kebijakan yang memihak kepentingan China. 7. Memasukkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi budaya sehingga kebudayaan China menjadi tren baru yang menggusur kebudayaan Nusantara. 8. Tenaga kerja China yang diselundupkan sebenarnya dia adalah tentara terlatih untuk membawa misi mencuri data dan mengatur strategi sehingga pada saat pengambil alihan kekuasaan mereka akan bertindak sebagai petunjuk jalan dan pemandu lapangan. Waktu itu saya berpikir gak mungkin karena presiden saya seorang nasionalis dan rakyat Indonesia tidak bodoh. Tetapi sejalan bergesernya waktu dan berputarnya masa, kini satu persatu mulai terbukti bahwa apa yang dikatakan Tengku Soleh adalah benar adanya. Dan salah satu strategi terbaik untuk melawan segala siasat licik negeri panda itu adalah dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan, meningkatkan pengamalan keagamaan, mempererat persaudaraan, saling mengingatkan bahaya laten komunis. Sebarkan kepada teman atau keluarga karena tentu banyak yang belum tahu. Wallahu a'lam bishawab.